Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menyampaikan 30 pemain dibawa ke Osaka, Jepang di laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rombongan skuad Garuda bertolak ke Osaka pada Sabtu. Mereka berangkat dari hotel pukul 10.45 WIB dan dijadwalkan tiba di negeri Sakura pada malam ini. Jadi pagi hari ini kami menuju Osaka, Jepang. Seluruh pemain yang akan dibawa 30 pemain. Sesuai jadwal yang ada di Jepang, kami akan berlatih dengan waktu yang ada, kata Sumarji. Duel Jepang versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Suta City Selasa. Sumarji mengatakan tim asuhan Patrick Kluivert itu berambisi untuk mencuri poin di negeri Sakura. Pemain yang absen saat lawan Cina pada Kamis lalu seperti Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes turut serta dan diproyeksikan bisa kembali merumput. Tekad merebut poin dari kandang lawan diisyaratkan dari rencana tak ada rotasi besar yang dilakukan Kluivert. Sumarji menegaskan, tim Merah Putih akan mengerahkan kekuatan penuh. Tidak ada rotasi. Terkait persiapan setelah bertanding lawan Cina, kami mengawasi dan membicarakan hal-hal yang perlu diperbaiki. Itu sudah dilakukan untuk perbaikan lawan Jepang, ucap Sumarji. Miliano Jonathan akan datang sebagai solusi di ronde 4 kualifikasi. Ketajaman Ole Romeni sebagai ujung tombak skuad Garuda telah terbukti dari 3 gol yang telah ia cetak. Akan tetapi, skuad Garuda masih membutuhkan sosok pesaing guna menambah warna baru di sektor lini serang. Seperti yang diketahui, absennya Marcelino dan Ragnar Orat Manggoen di laga kontra Cina cukup bisa digantikan oleh sosok Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri. Keduanya tampil ciamik dalam mencetak peluang dan menjalin kerja sama yang mumpuni. Namun, Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri tidak cukup insting untuk mencetak gol. Bahkan oleh Romeni juga kurang mendapat suplai manis. Untuk itu, guna menyongsong laga krusial di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda masih membutuhkan sosok penyerang yang memiliki insting tajam dan visi bermain yang baik. Kini, nama Miliano Jonathan semakin terdengar ketika dirinya telah memberikan sinyal siap menjadi WNI. Kemampuan Miliano dalam menyisir sisi lapangan dan mencetak gol akan berguna melawan tim Timur Tengah di ronde keempat yang kerap kelimpungan melawan pemain lincah. Penyerang keturunan Depok ini sejatinya hanya tinggal diproses oleh PSSI. Bukan tidak mungkin Miliano Jonathan akan segera bersalaman dengan ketemu Ketua PSSI Erick Thohir. Back Leeds United Pascal Struijk kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United Joel Piroa, Pascal Struijk menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struijk, gantian Joel Piroe yang meninggalkan komentar. Ia menulis Indonesia is calling. Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat timnas Indonesia. Namun, masih hangat dalam ingatan kepada ketika Kevin Dix dan Mace Hilgers melakukan hal serupa, dan ujung-ujungnya mereka bersedia WNI. Jika Pascal Struijk bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Mace Hilgers dan Jay Eages di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda Denny van Laar juga mengatakan Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Jika Pascal Struijk tiba di Indonesia besok untuk menjalani proses naturalisasi, bek bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir senang bukan main. Indonesia lebih dulu melakoni matchday ke-9 grup C di Stadion GBK Kamis malam WIB menghadapi Cina. Gol penalti oleh Romeni memastikan kemenangan 1-0 untuk skuad Garuda. Hasil itu sudah menempatkan satu kaki Indonesia di babak keempat,
sebelum dipastikan lewat kemenangan Arab Saudi 2-0 di kandang Bahrain. Indonesia dengan 12 poin tidak bisa lagi dikejar Bahrain di urutan kelima yang baru, punya 6 poin di satu laga tersisa. Dengan demikian, jalan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar, sekalipun harus bertemu lawan-lawan berat dari Timur Tengah di putaran keempat. Keberhasilan ini disambut sukacita oleh Erick Thohir selaku Ketum PSSI yang menonton langsung aksi Jay Idzas DKK di JBK. Alhamdulillah, kemenangan timnas Indonesia atas Cina serta Arab Saudi yang meraih kemenangan atas Bahrain membuat Indonesia memastikan langkah ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujar Erick. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Guyger. Tristan Guyger bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Regenders, PEC Zwolle, pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Guyger pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah kewarganegaraan. Guyger memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Voetbal Premier, PSSI sudah menghubungi Tristan Guyger untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blarikum, Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Guyger sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia, dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Guyger. Miliano Jonathans, wonderkid Belanda keturunan Depok, menjadi sorotan setelah diketahui terbang menuju Indonesia. Dalam unggahan media sosial, pemain muda berusia 20 tahun itu terlihat berada di bandara bersama beberapa orang sebelum berangkat ke Jakarta dengan maskapai Emirates. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa kedatangannya berkaitan dengan proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Miliano Jonathans sebelumnya telah menunjukkan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Pada Oktober 2024, ia mengaku masih berkomunikasi dengan pelatih pada saat itu Shin Tae-yong dan belum menutup peluang untuk bergabung dengan Garuda. Namun, saat itu ia masih fokus menjaga